Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu tentang materi-materi yang telah saya rangkum dari PPT maupun materi yang telah dibawakan oleh teman-teman sebelumnya dari materi 7 sampai materi 13. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang analisis perkembangan keputusan jangka pendek prediction aspect. Nah, teman-teman, pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung maupun terbatas. Dalam konteks jangka pendek, melibatkan yaitu pengalaman jadwal produksi, pengaturan tenaga kerja, pengaturan bahan baku, dan pengelolaan inventaris. Nah, tujuan pengambilan keputusan jangka pendek itu sendiri yaitu untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Nah, pengambilan keputusan jangka pendek harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek ataupun berskala kecil. Nah, analisis pengambilan keputusan itu bisa terdiri dari 3 keputusan, yaitu yang pertama keputusan rutin, keputusan khusus, keputusan jangka pendek dalam produksi. Lalu masuk pada materi yang kedua, yaitu sistem manajemen biaya dan activity based management atau biasa sering disingkat dengan ABM. Nah, untuk sistem manajemen biaya didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan perusahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan. ABM sendiri merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas-aktivitas apa sajakah yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Next ke materi yang ketiga, yaitu standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Untuk standar costing sendiri adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi jasa tertentu, teman-teman. Jenis-jenis standar costing yaitu biaya rata-rata, attainable, high performance, standar lama, dan standar teoritis. Nah, untuk pengukuran kinerja sendiri merupakan proses penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, teman-teman. Termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Materi keempat, sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Nah, anggaran fleksibel adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan tingkat ataupun volume kegiatan. Anggaran fleksibel lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unitnya, teman-teman. Nah, untuk konsep support activities cost berperan penting dalam sistem penganggaran fleksibel karena dapat memengaruhi ketetapan dan efisiensi alokasi anggaran. Untuk komponen sistem penganggaran fleksibel itu terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, tingkat aktivitas, pengukuran kinerja, dan modal anggaran. Lanjut materi kelima, akuntansi pertanggungjawaban dan TQM. Nah, akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan bawahannya. Nah, untuk Total Quality Management atau biasa sering disingkat TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi yang berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya, dan ini bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Untuk TQM dan sistem penanggung jawab merupakan 2 elemen penting dalam manajemen organisasi nih, teman-teman, yang saling berkaitan. Hubungan antara TQM dan sistem penanggung jawab antara lain yaitu komitmen organisasi, pengukuran kinerja, peningkatan kualitas melalui akuntabilitas, dan budaya organisasi. Materi keenam yaitu investment center dan transparent pricing. Nah, investment center adalah suatu unit atau divisi dalam perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab atas biaya dan pencapaian pendapatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan keputusan investasi aset yang digunakan untuk operasional unit tersebut.
Nah, untuk transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antara unit bisnis dalam suatu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini mencakup penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tidak berwujud, atau biaya. Transfer pricing menjadi aspek penting dalam pengelolaan perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Nah, teman-teman, sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh tentang hybrid product costing. Hybrid product costing atau hybrid costing ataupun penetapan harga pokok campuran ini memadukan ide yang terdapat dalam job order costing dan proses costing. Sistem biaya dapat digunakan dengan perhitungan biaya dalam proses dan perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Penentuan biaya proses adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan singkat dari materi yang telah saya rangkum dari pertemuan ke-7 sampai pertemuan ke-13. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam pengucapan dan mungkin masih banyak kurang dalam memaparkan materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.